Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pendingin. Kita masuk di materi pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebetulnya untuk PMKR sendiri itu ada banyak, ya. Cuma karena kita untuk dari pertemuan pertama, kedua itu kita akan bahas sistem pendingin terlebih dahulu. Jadi nanti di pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu ada banyak pelajaran. Itu ada sistem perumasan, kemudian ada sistem bahan bakar. Oke, sebelum lanjut, silakan kalian buka dulu HP-nya untuk absensi di e-learning-nya. Silakan untuk buka HP terlebih dahulu. Kita absen dulu ya. Oke, sudah? Oke, sambil kalian absen, saya lanjut. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ini ya, jadi nanti kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu yang pertama, mampu menentukan fungsi komponen sistem pendingin, kemudian dapat menyimpulkan cara kerja sistem pendingin dengan benar dan minimal 5 komponen nanti ya. Yang pertama juga sama, menentukan fungsi komponen sistem pendingin minimal 5 komponen dari total seluruh komponen. Kemudian nomor 4 untuk keterampilannya melakukan pemeriksaan sistem pendingin sesuai SOP, kemudian menunjukkan hasil pemeriksaan komponen sistem pendingin sesuai SOP. Jelas ya sampai sini ya. Jadi untuk tujuan yang akan kita capai itu ada 4 kurang lebih. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem pendingin? Ya, tentunya kalian tahulah kita itu hidupnya di daerah Pantura, kalian bisa melihat banyak tukang tambal ban, terutama banyak sekali ya di daerah kita itu daerah Petarukan sampai ke Comal, ini banyak sekali tukang tambal ban. Nah, dari hal itu apa yang bisa kalian pikirkan? Tentunya kewirausahaan, ya kan? Oke, tadi yang nomor itu udah dijawab belum? Belum. Siapa yang belum jawab? Mana anaknya? Ya, Mas Ibnu lagi. Apa Mas Ibnu? Hal yang disebutkan pada gambar nomor 3 yaitu kendaraan nomor 2 kendaraan menjadi mogok. Oke, coba karena sudah jawab 2 kali, kasih tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Jadi dia akan mengalami mogok karena mesin, terutama itu juga bahkan di sistem konvensional maka akan otomatis meng-cut off mesin. Kalau kok nyala merah atau jarum temperatur itu mulai naik, maka langsung diparah. Itu ya. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Tapi ketika kita pun menggunakan tenmo, itu kadang memang tidak mencapai seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu? Derajat sel. Jelas sampai sini ya? Paham ya? Oke. Ada lagi yang masih mau jawab kenapa kita harus merawat sistem pendingin? Lagi dah? Dah cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Ada lagi? Kita tabung dulu. Oke Mas, silakan jawab. Kerusakan pada kipas pendingin, termostat tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, kerusakan pada kipas pendingin dan termostat tidak bekerja dengan baik. Kira-kira masuk tidak ini? Setuju tidak? Jangan setuju aja ini.
Oke, kita konfirmasi apakah betul ya. Jadi kalau kita lihat dari siklus kerjanya, otomatis kalau cairan pendingin itu tidak dinginkan oleh kipas pendingin, maka akan mengakibatkan overhead. Nah, overhead ini yaitu tadi yang pertama, mendidih. Padahal kipas ini berfungsi untuk mendinginkan sebelum suhu mesin itu mencapai 100 derajat Celcius. Sebelum 100 derajat, betul akan mulai membuka pada suhu 80 sampai 99 derajat. Itu ya. Jadi keluar masuknya ke bypass pun dia diatur oleh termostat. Kalau tadi termostat yang non bypass tidak dengan kartu bypass itu langsung saja, tapi kalau ini masuknya diatur juga. Selain aliran ini itu keluar masuk, ya masuk, tapi ini juga mengatur aliran dari bypass. Jadi intinya dia terdapat 2 kali pengaturan. Selain aliran utama juga Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal-soal yang diberikan kepada guru kita. 1. Penyebab mesin mengalami overheating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepukan untuk kelompok 1. Mantap. Ya, ini kita sudah tunjukkan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 langsung saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Penyebab mesin mengalami overheating. Salah satunya penyebab mesin mengalami overheating adalah 1. Cairan radiator coolant habis, kerusakan radiator, termostat rusak, kipas pendingin rusak, dan oli mesin tidak berkualitas. 2. Cara kerja termostat apakah bisa menjadi penyebab masalah overheating. Tutup saluran air pendingin dari mesin ke radiator saat suhu air masih rendah, kemudian ia akan membuka saluran tersebut saat suhu air pendingin sudah tinggi. Penyebab utama mesin overheat pada kendaraan adalah kipas radiator rusak atau mati. Nomor 3. Menjelaskan sirkulasi air pendingin apakah bisa menjadi penyebab masalah overheating. Menumbuhkan kotoran pada radiator, terjadi kerusakan pada termostat, terjadi kerusakan pada water pump, radiator mengalami mangkrak, sanggar terputus. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelompok 3. Apa fungsi komponen sistem pendingin yang disebut water pump? Untuk memompa cairan pendingin. Dan mensirkulasikan air pendingin. Oke, bagaimana jawabannya? Mantap. Ada yang mau menambahin?
cukup, silakan untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalian kita selesaikan. Selanjutnya kalian sambil mengisi evaluasi kita, silakan kalian buka e-learning, kemudian kalian jawab ya sambil kita presentasi, sambil kalian jawab karena waktu kita hampir habis, biar ini bisa terselesaikan ya. Silakan kalian sambil jawab di e-learningnya. Saya sudah kasihkan 5 soal isi, jadi silakan boleh kalian jawab mulai sekarang. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit juga. Yo. Oke, jawab sambil kita memberikan penguatan ya. Jadi fungsi sistem pendingin sudah jelas. Kemudian kenapa kalau terjadi overhead, tentunya ada komponen-komponen yang tidak bekerja dengan baik. Contohnya tadi water pump, misalkan fan belt putus, kemudian termostat tidak bisa bekerja dengan baik. Itu salah satu penyebab overheating ya. Nah, overheating ini akan menyebabkan, kalau kita paksa, akan menyebabkan mesin mengalami kancing atau mengunci, itu yang pertama. Kemudian jelas akan mengalami mogok. Kemudian ada juga masih terselamatkan bensin boros, seperti itu ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari sampai ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan praktek tentang sistem pendingin ya. Jadi silakan materi yang tadi sudah kalian dapat, kalian kembangkan sendiri di rumah. Kalian boleh buka internet, kalian boleh buka YouTube, cara-cara untuk perawatan sistem pendingin. Karena pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang praktik ya. Jadi kita akan langsung praktek tentang sistem pendingin. Jadi tentunya kalian nanti harus tahu cara-cara, kemudian minimal tahu apa yang akan diperiksa, kemudian komponen apa yang akan dipakai. Jadi nanti sudah enak pas pertemuan kedua ya. Oke, untuk e-learningnya sudah kita jawab. Jadi kalau misalkan nanti bagi nilai yang tidak kurang dari KKM, nanti kalian boleh mengulang lagi ya e-learningnya yang kurang KKM. Kalian boleh ulang e-learning, cuma dalam bentuk makalah, nanti ditambahi dengan gambar-gambar juga. Kalian ambil di internet, nanti dikumpulkan ya. Besok pada saat pertemuan yang akan datang hari Kamis, itu kalian dikumpulkan. Nah, bagi yang nanti nilainya muncul langsung sudah lebih dari KKM, jadi langsung saja mempelajari, kalian menuju ke perpus, kemudian kalian mempelajari cara-cara perawatan sistem pendingin. Kemudian kalian boleh nanti serahkan ke saya hasil dari analisa kalian, kemudian hasil dari diskusi kalian juga. Sampai sini jelas ya untuk pengayaannya juga. Oke. Kalau jelas silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Banyak kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Oke, kita akan ketemu lagi pertemuan yang akan datang ya. Ini hari di sini jamnya siapa? Pakro, oke, ini jamnya Pakro. Selamat siang, ketemu lagi hari Kamis ya. Sekian dari saya, kalian ada kekurangan, mohon maaf. Silakan kalian kembangkan sendiri. Nanti sudah kita pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.